Nama saya Renaldi Firmansyah dengan NIM 1180793. Perkenalkan, nama saya Yuliana Endang Sari dengan NIM 1118108. Halo, di sini saya Marita Jutia dengan NIM 111803449. Perkenalkan, nama saya Nuriski Pratama dengan NIM 1118011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati dengan NIM 111813999. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram sistem berjalan dari usaha dagang GTC. Di sini customer dapat memesan barang dengan menyertakan formulir purchase order dan diberikan kepada administrasi. Bagian administrasi akan memeriksa permintaan barang dengan menggunakan kartu stok barang dan diserahkan kepada gudang untuk pengambilan barang. Jika barang tersebut ada, maka bagian gudang akan membuat keterangan dan diberikan kepada administrasi untuk dikonfirmasikan kepada customer. Jika barang tersebut tidak ada, bagian gudang akan membuat dokumen permintaan barang dan diserahkan kepada bagian produksi. Setelah itu, bagian customer akan melakukan pembayaran kepada administrasi, dan bagian administrasi akan membuat faktur, surat jalan, dan nota untuk diberikan kepada customer dan juga kurir. Barang tersebut akan dikirim kepada kurir, dan bagian kurir akan menerima nota dan surat jalan. Setelah faktur dibuat, maka bagian administrasi akan menginput data penjualan dan selesai. Bagian kurir akan mengirim barang dan diserahkan kepada customer. Setelah itu selesai. Dokumen masukan. Nama dokumen purchase order, fungsi sebagai bukti pemesanan barang, sumber customer, tujuan administrasi dan gudang, media kertas, frekuensi terjadi saat penjualan barang, bentuk dokumen A.2. Selanjutnya, dokumen keluaran, yaitu nama dokumen faktur penjualan, fungsi sebagai surat store jual, sumber admin, tujuan customer, media kertas jumlah 1 lembar, frekuensi terjadi saat permintaan stok barang, bentuk dokumen B.1. Dokumen selanjutnya adalah dokumen surat jalan, fungsi sebagai bukti pengiriman barang, sumber administrasi, tujuan kurir, media kertas jumlah 1 lembar, frekuensi terjadi saat pengiriman barang. Bentuk dokumen yaitu B.2. Diagram. Yang pertama, use case diagram login. Di sini admin akan melakukan login dengan menginput username dan input password dan akan diverifikasi oleh sistem. Di bagian login, admin bisa dapat keluar. Yang kedua, use case halaman pengguna. Di sini, admin setelah melakukan login akan ditampilkan menu home. Di menu home terdapat menu master, menu transaksi, jurnal, dan laporan. Di menu master terdapat data customer, data barang, data supplier, data karyawan. Di menu transaksi terdapat penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dan jurnal, admin hanya akan bisa melihat jurnal dan laporan.
tidak dapat merubah ataupun mengganti. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram data customer, yaitu administrasi kebagian data customer. Dari data customer bisa menambahkan, mengedit, menghapus, menyimpan, membatal, dan keluar. Bagian barang, yaitu administrasi, masuk ke bagian barang, data barang. Di sini dapat menambah barang, mengedit barang, menghapus, menyimpan, batal, dan keluar. Use case transaksi, penerimaan kas. Administrasi masuk ke transaksi penerimaan kas, melakukan pertambahan jika terjadi penjualan, melakukan cetak, simpan, batal, dan keluar. Transaksi pengeluaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram usulan. Activity diagram usulan di sini ada dua, yaitu login dan home. Di dalam tabel login, di sini ada admin dan sistem. Admin melakukan start, lalu melakukan login. Kemudian setelah login, admin akan memasukkan username dan memasukkan password. Lalu sistem akan mengecek username dan password. Setelah masuk ke menu home, maka selesai. Tapi jika tampilan text box username dan password tidak tersedia, maka dia akan kembali lagi untuk melakukan login seperti semula. Di home, tabel home di sini ada home dan sistem. Home akan mengakses menu home, lalu sistem akan menampilkan menu home yang di dalamnya ada menu data master, menu transaksi, jurnal, dan laporan. Kemudian akan keluar dari sistem lalu selesai. Activity data customer dan activity data barang. Di activity data customer, di sini ada admin dan sistem juga. Admin akan memilih menu master data. Admin akan memilih menu master data. Kemudian sistem akan menampilkan menu master data. Setelah itu, admin akan memilih menu data customer. Lalu, sistem akan menampilkan form data customer. Kemudian, admin akan memberikan decision, yaitu tambah data customer atau mencari kode customer. Jika ingin menambah data customer, maka yang akan dilakukan oleh admin menginput ID customer, alamat customer, dan alamat. Tapi jika mencari kode customer, sistem akan menampilkan data customer, lalu akan memberikan decision, yaitu edit atau menghapus. Jika menghapus, maka selesai. Tapi jika mengedit, admin akan mengedit data customer, lalu memperbarui data, lalu simpan, dan selesai. Activity data barang. Di dalam tabel activity data barang di sini ada admin dan sistem. Admin akan memilih menu master data. Kemudian sistem akan menampilkan menu master data. Lalu admin akan memilih menu data barang. Kemudian sistem akan menampilkan
form data barang. Lalu pada admin mempunyai decision, yakni tambah data barang dan cari kode barang. Jika tambah data barang, maka admin akan menginput kode barang, nama, harga, kemudian simpan, lalu selesai. Tapi jika admin akan melakukan cari kode barang, sistem akan menampilkan data barang. Pada data barang di sini, sistem akan mempunyai dua decision, yakni edit dan hapus. Jika menghapus, kemudian selesai. Tapi jika mengedit, admin akan mengedit data barang, kemudian sistem akan memperbarui data, kemudian simpan, lalu selesai. Activity diagram usulan data transaksi. Di sini ada tabel transaksi dan sistem. Admin akan memilih menu data transaksi, lalu sistem akan menampilkan menu transaksi. Kemudian, transaksi akan memilih menu penerimaan kas. Transaksi dan sistem. Di sini memilih menu data transaksi, lalu sistem akan menampilkan menu transaksi. Kemudian transaksi akan memilih menu penerimaan kas. Kemudian sistem akan menampilkan form penerimaan kas. Kemudian transaksi akan ada decision, yaitu tambah kas masuk atau cari kode faktur. Jika transaksi melakukan tambah kas masuk, maka akan menginput kode faktur, input kode customer, dan sistem akan menampilkan kode dan nama customer. Kemudian transaksi akan menginput kode paket. Kemudian sistem akan menampilkan kode paket, nama barang, harga paket, uang bayar. Kemudian simpan. Jika transaksi mencari kode faktur, sistem akan menampilkan kas masuk, di mana dia mempunyai dua decision, yaitu hapus dan edit. Jika hapus, maka selesai. Tapi jika mengedit, transaksi akan mengedit data kas masuk, kemudian akan memperbarui data, kemudian simpan, lalu selesai. Baik, di sini ada entity relationship diagram. Di sini ada decision mengantarkan yang mempunyai beberapa subjek, yaitu customer, transaksi, faktur, jurnal, PO, barang, gudang, kurir, dan admin. Customer di sini mempunyai 3 use case, yaitu nama customer, ID customer, alamat customer. Lalu customer akan melakukan transaksi, di mana transaksi memiliki 2 use case, yaitu nomor penjualan dan ID customer. Kemudian transaksi memiliki faktur, yaitu 5 use case, nomor faktur, ID customer, kode PO, kode barang, tanggal barang. Yang faktur juga memiliki jurnal. Dan jurnal memiliki 4 use case, yaitu tanggal jurnal, nomor jurnal, ID customer, dan nomor penjualan. Setelah customer melakukan transaksi, customer juga akan memasukkan PO. Yang PO mempunyai 4 use case, yaitu ID customer, tanggal pesan, kode PO, dan kode barang. PO memiliki barang,
Dan barang ada 3 use case, yaitu kode barang, nama barang, harga. Barang memiliki gudang, yaitu gudang juga memiliki 3 use case, yaitu nama gudang, ID gudang, dan kode gudang. Kemudian decision mengantarkan di sini juga berhubungan kepada kurir. Kurir memiliki 2 use case, yaitu nama kurir, kode kurir yang akan diberikan kepada admin. Admin memiliki 3 use case, yaitu kode admin, nama admin, dan ID admin, yang nantinya admin akan memberikan kepada gudang. Pula gudang yang tadi memiliki nama gudang, ID gudang, dan kode gudang. Setelah menggambarkan IRD, selanjutnya kita akan mentransformasi IRD tersebut ke LRS. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Berikut ini adalah tabel LRS yang telah terbentuk. Adapun spesifikasi file yang terbentuk, spesifikasi file tabel barang dengan nama database Nining, nama file tabel barang, tipe file, file master, akses file random, panjang record 24 karakter, karakter kunci field, kode underscore karakter. Berikut ini adalah tabel spesifikasi barang dengan elemen data, kode barang, nama barang, harga. Dengan nama field, kode underscore barang, nama underscore barang, harga. Tipe file, integer, varchar, double. Size 4, 20. Keterangan primary key pada kode underscore barang. Spesifikasi file tabel customer. Nama database Nining, nama file customer, tipe file, file master, akses file random, panjang record 69 karakter, karakter kunci field, ID underscore customer. Di dalam tabel customer terdapat elemen data, ID customer, nama customer, alamat customer, dengan nama field, ID underscore customer, nama underscore customer, alamat underscore customer, dan ID underscore customer sebagai primary key. Spesifikasi file tabel transaksi. Nama database Nining, nama file transaksi, tipe file transaksi, akses file random, panjang record 8 karakter, karakter kunci field, nomor underscore penjualan. Di dalam tabel transaksi terdapat elemen data, nomor penjualan, ID customer, dengan nama field, nomor underscore penjualan, ID underscore customer. Yang menjadi primary key adalah nomor penjualan. Di sini ada kelas diagram, ada kelas admin, login, sistem, barang, customer, dan pemilik. Di kelas admin ada atribut ID admin, nama admin, password, dan admin bisa mengelola update informasi, mengelola data barang, mengelola data transaksi, dan mengelola laporan transaksi. Di kelas login ada atribut username dan password, dan login bisa mengelola pengecekan. Di sistem atau aplikasi ada atribut kode barang, nama barang, harga, dan sistem bisa mengelola home, keluar barang, transaksi, laporan keuangan, dan logout. Di kelas barang terdapat atribut kode barang, nama barang, dan harga. Dan barang mengelola input barang, hapus, update, atau edit.
Di kelas customer ada atribut username, password, nama, alamat, nomor telepon, dan customer bisa mengelola pemilihan barang dan transaksi. Dan yang terakhir di kelas pemilik ada atribut username, password, nama, jabatan, dan pemilik bisa mengelola terima data barang dan terima laporan penjualan. Di sini ada sequence diagram. Di sequence diagram login, admin memilih from login. Setelah itu akan tampil from username dan password. Admin harus memasukkan username dan password. Jika berhasil tervalidasi, maka login berhasil. Dan kedua adalah sequence diagram data pelanggan. Aktor sebagai pelanggan akan memasukkan from pelanggan dan akan tampil from pelanggan. Dan situ pelanggan akan menginput data-data pelanggan dan klik simpan. Jika berhasil, maka data pelanggan akan tersimpan. Yang ketiga adalah sequence diagram pemesanan barang. Sequence data pemesanan barang, pelanggan memilih produk di menu utama. Setelah itu pelanggan memilih produk yang akan dipesan di katalog produk. Jika sudah, diklik selesai belanja dan muncul daftar pesanan, keterangan, pengiriman, dan pembayaran. Tapi sebelum itu, pelanggan bisa juga memesan lagi di katalog produk atau bisa mengubah atau menghapus di keranjang pemesanan. Lalu jika sudah mengklik pembayaran dan tervalidasi, maka data pesanan tersimpan. Yang keempat adalah sequence diagram data barang. Di sini admin masuk ke menu produk, lalu akan menampilkan produk, wishlist produk, dan klik tambah produk. Lalu admin akan mengisi data-data produk. Jika sudah terisi dan disimpan dan tervalidasi, maka data produk akan tersimpan. Yang terakhir ada sequence diagram pembayaran. Di sini member atau pelanggan memasukkan username dan password. Jika berhasil login, maka si pelanggan akan memilih produk. Dan jika sudah memilih produk, akan melakukan pemesanan barang. Di sini metode pembayaran barang cuman ada credit card dan transfer bank. Jika sudah berhasil, maka barang akan dikirim. Ini adalah user interface. Kemungkinan besar UI dalam pemrograman penjualan UD-GTJ seperti tampilan di samping. Kurang lebih seperti inilah codingannya. Deployment diagram. Rangkaian bentuk deployment diagram dalam program penjualan UD-GTJ seperti tampilan di samping. Seperti ini. Di sini berisi tentang main, device, dan database. Main itu NetBeans, dan device-nya itu berupa aplikasi, program, dan penjualan. Di database-nya itu berisi tentang MySQL dan DB penjualan. Dan di sini ada tabel generation, itu berisi tentang skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengajuan, dan kesimpulan. Pertama itu ada username dan password tidak diisi, kemudian klik login. Di test case-nya itu username dan password. Username-nya itu kosong dan password pun kosong. Hasil yang diharapkannya itu sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan gagal masuk. Dan hasil pengajuannya sesuai harapan. Kesimpulannya valid. Yang kedua, di skenario pengujiannya itu ada mengisi username dan password tidak diisi, kemudian klik login. Di test case-nya, username-nya admin dan passwordnya kosong. Hasil yang diharapkannya itu
Sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan gagal masuk. Hasil pengajuannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ketiga, ada username tidak diisi dan password diisi, kemudian klik login. Username-nya kosong, passwordnya sales. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan gagal masuk. Hasil pengajuannya itu sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang keempat, kondisi jika username dan password diisi, namun ada yang salah dan klik login. Username-nya admin dan passwordnya sales. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan gagal masuk. Hasil pengajuannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kelima, kondisi jika username dan password diisi dengan benar dan klik login. Username admin, password admin. Sistem akan menerima akses dan menampilkan pesan Anda berhasil masuk sebagai admin. Hasil pengajuannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang keenam, ada kondisi jika username dan password diisi dengan benar dengan klik login. Di test case-nya itu username pemilik dan passwordnya pemilik. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan pesan Anda berhasil masuk sebagai pemilik. Hasil pengajuannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ketujuh, kondisi jika username dan password diisi dengan benar dengan klik login. Di test case-nya username Anna, passwordnya Anna. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan pesan Anda berhasil masuk sebagai customer. Hasil pengajuannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya, spesifikasi hardware dan software. Sistemnya Windows 10 64 bit, prosesor Intel Celeron CPU N3350 at 1,10 GHz 1,10 GHz. RAM-nya 4 GB, 3,87 GB usable, hard disk 320 GB, monitor 14 lead, keyboard 108K, printer dot matrix, mouse standar, dan softwarenya bahasa script programming NetBeans IDE 8,1. Web server Exam, database servernya MySQL.